satu layar ya, jadi nggak bisa lihat apa ya reaction. Oh, nggak tahu kalau reaction tangan muncul nggak kalau satu layar ini. Kalau dua layar tuh saya bisa sambil lihat ini gambar kalian ya, kalau menghidupkan kamera dan juga reaction. Jadi silakan kalau mau bersuara langsung ngomong aja ya. Nah ini definisinya ya. Statistik parametrik merupakan ilmu yang dapat diterapkan pada data yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Nah jadi waktu kita ingin menganalisis data, ini kita sudah ngumpulin data ini. Kemarin ada 4 ya tipe data ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kalau parametrik ini nanti interval dan rasio gitu. Jadi begitu kita kumpulkan data itu, kita lihat distribusinya. Normal apa enggak? Maksud distribusi normal itu adalah kalau dibuat histogramnya. Histogram ya. Bentuknya seperti lonceng. Nah, gitu. Ini saya bisa coret-coret enggak ya? Ya bisa ya ternyata. Nah, kayak gini bentuknya. Gitu. Jadi ini adalah histogram-histogram yang dibentuk itu. Saya nggak pakai apa ya, pen tablet. Harusnya ada sih ya, cuma ketinggalan. Nah gitu. Kalau bentuknya udah seperti ini, bisa pakai kelompok teknik analisis statistik parametrik gitu. Jadi itu kuncinya. Nanti mungkin waktu nganalisis data, bentuknya mungkin kalau dibuat histogramnya kayak gini misalnya. Itu nggak bisa statistik parametrik. Ya atau begini, tuh nggak bisa. Jadi harus pas di tengah. Pas di tengah itu gimana? Di sini ya garis lurus ini rata-rata, min, median sama modusnya itu dempetan. Kalau kayak gini beda ya. Jadi median sama minnya itu jauh gitu ya. Jadi itu beda antara distribusi normal dengan distribusi tidak normal. Jadi dicek aja dulu distribusi pakai histogram ya. Kalau normal oke, statistik parametrik. Kalau nggak normal statistik non parametrik. Nah, dua-dua ini bukan bertentangan gitu. Tapi saling melengkapi. Nah, gitu. Misalnya yang suka benerin sepeda ya. Kalau sepeda kan mungkin waktu kecil ya, suka SMP yang masih SMP lah, mulai dikasih sepeda habis itu coba benerin rantainya gitu. Nah, kalau yang kan itu ada tuh kunci 13 sama mungkin ada kunci 15. Nah, kayak gitulah. Anggap aja salah satunya parametrik, salah satunya non parametrik. Dua-duanya kepake gitu. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan ya. Gitu. Jadi saling melengkapi supaya kita bisa benerin sepeda, bisa menganalisis data. Gitu. Inti dari statistik parametrik ya bisa diterapkan bila memenuhi asumsi normalitas. Asumsi normalitas itu tadi distribusi normal ya, dan asumsi-asumsi lainnya. Asumsi-asumsi lainnya itu artinya tes-tes lainnya. Misalnya untuk lakukan regresi. Nah, regresi itu kan dalam kelompok regresi linear ya. Itu dalam kelompok statistik parametrik. Ada 4 asumsi yang harus kita penuhi. Nah, asumsi ini yang saya bilang tes tadi, untuk memastikan bahwa datanya itu clean. Istilahnya itu clean ya. Bukan data cleaning yang maksudnya masukin nilai kosong ya. Clean dikutip ini. Artinya memang cocok untuk statistik parametrik gitu. Tapi setelah semua uji yang kita lakukan itu nggak cocok, datanya nggak normal, errornya nggak normal, sudah kita lakukan berbagai cara untuk menormalkan, misalnya transformasi, ya nggak bisa juga, ya sudah nggak apa-apa, memang data ini harus diterapkan statistik non parametrik gitu.
ya. Terus ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak langsung aja statistik non parametrik? Kan asumsinya distribusi tidak normal dan lain-lain lebih mudah. Kenapa? Nah, karena ya selalu kita usahakan statistik parametrik dulu, ya. Karena statistik parametrik ini bagaikan rumus, ya. Seperti rumus. Jadi misalnya kita punya balok batu bata deh, bata putih yang ringan itu loh. Tahu ya, bata ringan ya. Nah, itu kan kalau dibawa pakai mobil itu, misalnya kalian naik motor, lihat kan ada bata ringan di bawah. Kan sama tuh ukurannya, ya. Udah sama ukurannya, terus dia bawa kan dalam satu kotak-kotak gitu. Saya ada video nggak sih? Hidup nggak sih video saya nih? Nanti saya pakai tangan pengandaian, video nggak hidup ya? Oh, hidup ya. Nah, agak turun dikit ya. Ini kelihatan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bata ringan tadi kan kita tahu tuh panjang, satu bata ya deh. Panjang, lebar, tinggi. Nah, terus dia kan bawa dalam satu blok. Kita tinggal hitung aja kan panjang. Udah tahu ya, satu bata. Sekarang kan mau ngitung berapa tuh semua volumenya. Hitung aja kan batanya. Panjang, lebar, sama tingginya. Terus kita tahu jumlah batanya dari hasil perkalian itu. Nah, kita tahu kira-kira satu bata tuh berat berapa. Berapa kilo misalnya. Atau berapa on. Sama juga bata ringan ya. Akhirnya kita bisa tahu semua berat bata yang dibawa itu dalam satu mobil. Hanya dengan tahu satu bata. Itulah kehebatan statistik parametrik. Jadi begitu kita terapkan dapat formulanya ya. Y sama dengan apa gitu. Sudah bisa terapkan keseluruhan. Gitu. Karena seakan-akan kita mendapatkan suatu rumus kan. Rumusnya tadi kan dengan panjang kali lebar kali tinggi satu bata dikali kelompok bata dikali berat. Nah, cepet parametrik. Nah, kalau non parametrik karena distribusinya tidak normal, analoginya bata yang dibawa mobil tadi panjang lebar tingginya beda-beda. Ada yang agak panjang, ada yang agak pendek, ada yang tinggi, ada yang lebar. Terus gimana bikin rumusnya? Gak bisa kan? Nah, gitu. Akhirnya kita harus nyoba berkali-kali gitu. Satu mobil yang bawa rumusnya gimana, satu mobil yang bawa lagi rumusnya gimana, satu mobil itu beda, rumusnya udah beda, namanya juga nggak normal. Itulah statistik non parametrik. Jadi kalau udah datanya nggak normal ya tetap kita bisa lakukan analisis, tapi kita mungkin generalisasinya itu nggak bisa seluas statistik parametrik gitu, ya. Ya udah untuk data itu aja lah kira-kira. Parametrik juga mungkin untuk data kelompok sampel itu aja. Cuma kita jadi lebih yakin karena semua asumsi sudah teruji ya, dan kita tuh seperti sudah punya rumus yang baku lah yang bisa kita terapkan. Kita bawa kemana-mana enak. Ini perhitungannya rumusnya dari statistik parametrik kita bawa ke ngitung bata di perusahaan lain ya, kalau udah standar kan enak tuh, cepet aja gitu. Misalnya kan kalian ngobrol ke temen, oh iya kalian udah nggak memahami handphone, suatu merek handphone kan lagi ngomong tentang handphone, anggap aja nih parametrik ya, oh iya ngomongnya kan nyambung. Tapi kalau non parametrik ada yang barang custom yang ngomongnya ya nggak bisa beda dong, punya kamu beda sama punya saya gitu. Itu analoginya ya. Intinya kalaupun itu membingungkan, kalau dia statistiknya datanya nggak normal, segala cara sudah dilakukan, ya udah pakai non parametrik itu aja. Tapi kalau distribusi normal, hoki kita beruntung, ya udah pakai statistik parametrik ya. Lanjut ya.
Nah, statistik parametrik bagian dari statistik inferensial dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sehingga hasilnya akan dijadikan kesimpulan terhadap populasi yang diteliti sampelnya. Statistik parametrik layak digunakan manakala sampelnya berukuran besar, minimal 30 dan berdistribusi normal. Jadi sebenarnya semakin besar semakin bagus ya sampel itu. Dalam hal ini jumlah 30 sudah dikategorikan sebagai sampel besar. Ya umumnya begitu ya. Cuma lihat lagi populasinya. Kalau populasinya se-Indonesia kan nggak mungkin 30. Mau ngukur apa ini tinggi badan orang Indonesia hanya ngambil 30. Kan nggak masuk akal. Jadi ini nih 30 itu semacam ya acuan lah. Tapi nggak benar juga kalau lihat populasinya ya. Jadi kita harus benar-benar misalnya untuk pilot test oke lah kayak gitu ya. Ingat ya, acuannya adalah populasinya. Syarat ini ada syaratnya, sampel harus berdistribusi normal. Ya. Variansi antar sampel harus sama. Nah, variansi ini apa nih? Variansi. Perbedaan ya, ragam. Nah, misalnya gimana tuh? Misalnya kita tuh jadi beda ya, mau ngukur rata-rata. Jadi rata-rata kita mau bandingin ini, kotak A sama kotak B. Kotak A sama nggak rata-ratanya dengan kotak B gitu. Kita mau bandingin. Ada dua kotak, kotak A dan kotak B. Sama nggak rata-ratanya? Bisa aja rata-ratanya sama. Ya, rata-ratanya bisa aja 6. Rata-rata 6. Ya, berarti 6 kan misalnya di kotak A kita isi batu atau kelereng. Supaya dapat rata-rata 6 kan bisa aja. 6 tambah 6 bagi 2 kan 6. Yang penting jumlahnya 12 kan. Yang satu tambah 11 bagi 2. Rata-ratanya juga 6. Gitu. Cuma variansinya beda. Ya. Di sini 6 dikurangi 6 nilai suatu. Dikurangi 6 rata-rata kan variansinya maksudnya bedanya 0. Sementara 1 kurang yang di kotak B 1 kurang 6 sama 11,6 rentangnya tuh jauh. Gitu. Nah itu nggak bisa. Ya, kalau keadaannya seperti ini nggak bisa. Jadi kita harus memastikan bahwa bukan hanya rata-rata, tapi ada parameter lah. Sama juga parametrik ya. Parameter itu harus sama, termasuk variansinya. Gitu ya. Jadi beda jarak antara rata-rata dengan nilai suatu individu di dalam kelompok itu tidak jauh berbeda ya, relatif sama. Ukuran data skalanya harus interval dan rasio gitu ya. Rasio yang paling tinggi, paling bagus dan interval. Pengambilan sampel harus ditarik atau dilakukan secara random. Ya ini teknik samplingnya ya. Pokoknya kelompok probability ya. Jangan yang non probability. Jadi harus random. Probability ingat walaupun udah lama ya, udah libur sekali, terus saya kasih tugas mungkin ya. Ya mungkin udah agak lama itu 3 minggu yang lalu. Probability itu semua anggota dalam populasi memiliki kesempatan yang sama. Non probability tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi kita ngambilnya yang kesempatan yang sama, yang probability, yang random ya. Kalau non probability kalimatnya apa? Purposive. Purpose ya, ada tujuannya. Jadi jangan salah. Teknik samplingnya apa? Purpose random sampling, jangan salah. Random sampling atau purposive sampling, non probability atau random probability itu ya. Nah ini sama diulang lagi ya.
Ciri-cirinya asumsi distribusi normal, skala pengukurannya tadi sudah, interval rasio, data harus homogen. Ya ini tadi ya variansinya tadi, maksudnya homogenitas varians. Homo sama varians beda jarak dengan rata-ratanya itu mirip ya antar datanya tadi. Jangan 1 dan 11 jauh ke rata-rata 6 ya. Observasi satu dengan yang lain bersifat independen. Ya random tadi ya. Jika tidak memenuhi ciri-ciri di atas, langsung ke non parametrik gitu. Cuma dengan perjalanan waktu, kalau kalian udah banyak melakukan analisis data, nanti langsung ngelihat datanya aja. Oh datanya time series. Time series itu deret waktu. Hari ini dipengaruhi kemarin. Data besok dipengaruhi hari ini. Udah langsung aja non probability. Ya, kira-kira kayak gitu. Karena sudah, biasanya data ini udah pakai teknik non parametrik gitu. Setelah banyak baca jurnal gitu atau melakukan penelitian kan pasti banyak baca kan. Orang sebelumnya itu cara melakukannya gimana gitu. Ya udah kita tiru aja gitu. Nah, setiap asumsi-asumsi ini dan syarat-syarat ini bisa diuji gitu. Jadi bukan misalnya gambarnya kayak tadi ya yang saya bilang nggak gambarnya normal. Kayak gini bentuknya kayak lonceng. Bisa dilihat secara visual, bisa. Hanya saja akan semakin kuat jika dilakukan uji statistik yang menunjukkan hal tersebut. Nah, untuk data distribusi normal bisa pakai uji normalitas Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, histogram, Ggplot gitu. Data saya berdistribusi normal, hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Secara visual juga dengan Ggplot dan histogram menunjukkan normal gitu. Ya, jadi jangan cuma tampilin aja gitu, enggak. Pakai software SPSS atau GISP atau software lain akan menunjukkan angka gitu yang mengindikasikan kalau itu normal. Gitu ya. Skala pengukuran interval rasio ini sudah apa ya? Sudah langsung tahu lah dari sifatnya ya. Kalau rasio ada 0 absolut, interval nggak ada 0 absolut. Maksudnya rasio itu kalau beratnya 0 ya bendanya nggak ada. Tapi kalau interval suhunya 0 ada gitu ya. Suhu 0 dalam Celcius itu beku. Dalam Kelvin berapa gitu. Jadi nggak ada yang nolnya itu ada bendanya gitu ya. Kalau usia 0 ya belum lahir, tinggi 0 ya nggak ada orangnya gitu. Gampangnya begitu. Kemudian homogenitas varians ya, homogeneity of variance itu bisa dicek pakai uji Levin dan uji Bartlett. Ya, jangan bingung ya. Ini caranya gimana, Pak? Gampang sekarang teknis ya. YouTube banyak. Yang penting tahu dulu saya tuh harus ngapain sih. Ini zaman yang kita tuh udah mesti saya tuh mau ngapain sih gitu. Kadang-kadang saya juga ya kalau lagi penelitian itu lagi nganalisis datanya banyak gitu ya. Supaya nggak bingung, nggak tenggelam istilahnya dalam sehari-hari juga saya tuh mau ngapain ya duluan ya gitu. Habis itu ditulis step 1 saya mau ngapain, step 2 gitu. Dan itu kan sudah menurunkan cognitive load ya biasanya. Maksudnya itu kita itu stepnya tinggal ngikutin apa yang sudah kita tulis, yang sudah kita rancang, nggak perlu mikir lagi. Mikir kan perlu tenaga ya. Apalagi belum sarapan. Ini masa jam segini belum sarapan ya? Harus sarapan loh. Jam 9 ya. Saya nggak biasa sarapan Pak. Ya udah.
Oke, kemudian independensi data, setiap data harus tidak saling memengaruhi satu sama lain. Satu skor tidak boleh bergantung pada peserta lain, yang tadi ya saya bilang random. Makanya yang saya bilang yang time series tadi, data hari ini dipengaruhi data kemarin, nggak cocok gitu. Kemudian linearitas, ada hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Antara variabel X dengan variabel Y. Antara prediktor dan respons. Apalagi nama-nama lainnya. Ya, bidang ilmu kadang-kadang machine learning, statistik beda namanya, intinya X dan Y gitu ya. Hubungan linear artinya jika satu meningkat, yang satunya naik atau turun gitu. Jelas. Cuma naiknya bisa naik banget atau agak, ya hubungannya linear lah gitu ya. Jadi nggak datar kayak gini, tapi atas atau bawah. Linear terbalik atau linear tidak terbalik. Ya, saya lupa istilahnya ya itu. Bisa dicek dengan scatter plot atau uji linearitas. Nah, kalau scatter plot kan secara visual tuh. Yang saya bilang tadi ada uji secara visual, ada pakai angka. Dua-duanya ditampilin scatter plotnya. Ya, linear. Uji linearitasnya dengan statistiknya juga angkanya menunjukkan linear gitu. Ya, jadi jangan cuma visual, kan mata kuliahnya kaitannya dengan statistik dan kuantitatif gitu. Nah, contoh uji statistik parametrik adalah uji t-test, uji T ya. Nah, ini namanya ini banyak-banyak ya, yang aneh-aneh mungkin yang udah ngambil statistika mungkin udah mulai terbiasa, kalaupun lupa, ya paling nggak tahu lah ini gunanya untuk apa. Uji T, membandingkan rata-rata dua kelompok. Uji t-test, uji beda gitu. Contohnya ada independent sample t-test ini ya, paired sample t-test, nanti kita lihat habis ini ya. ANOVA, analysis of variance, membandingkan rata-rata sama rata-rata lebih dari dua kelompok, berarti 3 kelompok, 4 kelompok gitu. Kalau 2 kelompok pakai t-test, kalau lebih dari 2 kelompok pakai ANOVA. Masih banyak teknik statistik lainnya, tapi jangan takut gitu ya. Ada caranya gitu. Ya kadang-kadang kalau saya melakukan analisis sekarang ini ya, setelah saya baca ini yang paling canggih sekarang pakai analisis seperti ini biasanya. Atau orang secara umum pakai analisis X. Waduh, kalau orang udah kayak gitu kan kita paling nggak harus up to standarnya kan. Ya belajar lagi. Nah gitu ya, sama juga ya kalau mahasiswa kan karena tugas ya, dari ininya, dari dosennya. Kalau dosennya siapa yang ngasih tugas? Ya harus memang dari dalam dirinya ya, luangkan waktulah gitu ya. Kalau udah bisa ya syukur. Tapi setelah bisa harus dikembangkan lagi kan. Nah itu semangat lagi dikumpulkan. Begitu juga ya, saya juga sekarang kadang dapat penelitian hibah ya. Semangat aja bikin proposalnya. Tapi waktu mengerjakannya, ya harus belajar ini, belajar ini, belajar ini. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi tetap semangat ya. Makanya kalian selama kuliah ini belajar yang banyak, biar makin banyak tools yang bisa mendukung kalian mencapai karir ya. Dan kita ini tools ya. Manusia ini kan kata orang itu jago itu karena dia menguasai banyak tools. Apalagi sekarang kan iklan-iklannya kuasai tools AI. Nah, harapannya boleh semakin banyak tools AI-nya, tapi didukung tahu apa yang dikerjakan AI, bahkan ya seperti ini ya. Itu untuk apa, perhitungannya seperti apa. Nah, itu makin mantap. Oke, kemudian regresi melihat melihat pengaruh ya. Hubungan ya termasuk juga, tapi lihat pengaruh antar dua variabel gitu ya. Korelasi, memahami sejauh mana hubungan antar dua variabel.
ya, korelasi positif atau negatif, kuat atau lemah. Ya, ini udah menjadi awalan yang cukup. Tapi kalau ingin ke arah data scientist, wah harus lebih banyak lagi tools-nya ya. Kelebihan statistik parametrik, hmm, ini sama tadi ya, distribusi normal, varians yang sama, persyaratan parameter sampel yang diambil biasanya tidak diuji lagi karena dianggap memenuhi syarat karena pengukuran data dilakukan dengan cukup kuat. Nah ini lebih ke syaratnya ya. Kelebihannya yang tadi yang saya ngomong di awal aja. Ya, ini tadi lebih ke karakteristiknya. Ya bisa juga ya karakteristik kita itu dianggap suatu kelebihan kita. Ya. Kan tergantung kita melihat. Misalnya saya pendek, kalian pendek, lebih pendek dari teman-teman kalian. Tingginya lebih rendah, lebih kecil. Ya udah pendek aja ya. Nah, kalian mau melihat itu sebagai kelebihan atau kekurangan? Biasanya yang pendek-pendek itu lebih awet muda loh. Lebih lucu mungkin. Yang tinggi kan kelihatan lebih tampan mungkin. Kelihatan lebih berwibawa. Ya tergantung mau melihat itu kelebihan atau kekurangan. Tapi mungkin waktu kecil, waktu sekolah kan, wah ini tinggi banget ya. Siapa nanti pasangannya? Kira-kira gitu. Ya itu kekhawatiran orang tua mungkin yang nggak disampaikan ke kalian ya. Tapi itu ada ya. Bahkan kalau orang Belanda itu kan tingginya hampir 2 meter. Perempuan 2 meter siapa lagi pasangannya yang harus bisa lebih tinggi sedikit dari dia. 2 meter 1 senti misalnya. Kan itu jadi pemikiran ya. Nah, ini maksudnya kelebihan itu ya, karakteristik itu lihatlah sebagai kelebihan, keunikan mungkin ya. Mungkin yang belum terlalu pede bisa jadi lebih pede ya. Nah, kekurangan itu di mana-mana ya. Karakteristik itu bisa juga dilihat sebagai kekurangan gitu. Jadi intinya kalau ada data atau suatu teknik tools itu, ingat tools, alat ya. Makanya yang saya bilang tadi itu waktu benerin sepeda tadi bagaikan kunci 13, 15, 11, 12. Kalau kita nggak punya toolsnya, sepedanya nggak bisa dibenerin. Gitu. Jadi apa sih ujungnya? Kita bisa menangkap informasi dari data itu. Kan dengan tools ini kita olah ya. Dan kita pastikan bahwa informasi itu sesuai dengan real kenyataan di lapangan gitu. Bisa aja kita pakai statistik parametrik udah canggih semuanya tapi interpretasi kita salah. Bisa aja kan? Nah, kira-kira gitu. Jadi pastikan tools yang kita pakai itu, ini salah satu tools yang kita pelajari kalau kita melihat dari kacamata yang lebih jauh, yang bisa kita gunakan untuk memberikan informasi yang akurat. Kira-kira gitu. Ya. Nah, kekurangannya katanya, benar kan? Karakteristiknya aja jadi bisa jadi kelebihan kekurangan ya. Jadi ya itulah pelajarannya ya. Pemilihan populasi harus dengan varians yang sama. Ya, bilang susah nih, gimana kita data di dunia nyata ini harus masa hitung harus sama dalam satu kotak itu individu dengan individu lain. Padahal kan kenyataan di lapangan lihat aja, ada orang tinggi, ada orang yang agak pendek, ada orang yang agak gemuk, ada yang kurus, ada yang susah makan, ada yang susah kan. Nah, kira-kira kayak gitulah diskusi di paper itu. Polanya ya, mau teknik analisis apapun akan seperti itu. Hanya saja itu bukan suatu hal yang menjelekkan. Ya, itu kalau dia udah peneliti profesional itu dia tidak, itu bukan untuk menjelekkan tapi bilang ada kelemahan ini. Jangan terus yang peneliti pemula misalnya begitu artikelnya dikomentari oleh peneliti selanjutnya dia langsung ciut, jelek aku ya. Enggak. Itu diskusinya ya diskusi ilmiah itu. Dan yang waktu saya pemula juga udah ada peneliti profesional dari Jepang gitu. Saya ingin mengalahkan artikel dia. Nah, itu udah salah itu. Ya, kayak mau lebih hebat dari bapak itu. Enggak juga.
Kalau dia nggak melakukan penelitian itu, dari mana pemikiran saya muncul? Akhirnya dibenerin sama profesor saya, bukan begitu. Kita tidak boleh merendahkan orang lain supaya kita kelihatan tinggi, nggak boleh. Gitu. Ya nggak ada maksud sampai segitu juga sebenarnya, cuma ditekankan lebih jauh, lebih ekstrim agar sayanya itu supaya lebih apa ya, jangan sampai ke situ kira-kira. Jangan sampai salah pemikirannya. Ya jadi gitu ya. Intinya adalah diskusi agar saling melengkapi, agar data itu benar-benar informasinya yang kita tampilkan itu benar gitu. Ya sesuai kenyataan. Pemilihan variabel yang teliti harus memiliki ukuran numerik dan skala interval dan rasio. Nah itu udah dibilang kelebihan atau kekurangan ini. Ya udah, poinnya adalah di sini karakteristik itu bisa jadi kelebihan atau kekurangan ya. Nah itulah memang dunia nyata itu begitu ya. Nah kalau orang udah bilang kayak gini, bilang sebagai karakteristiknya kekurangan, berarti dia harus memiliki solusi yang lebih baik untuk data itu. Untuk data yang ternyata adalah harus menggunakan statistik non parametrik itu. Dia harus punya solusi. Nah, gitulah di penelitian ini ya. Kamu bisa komen, kamu harus kasih solusi. Yang sedikit lebih baik atau cocok untuk datanya. Kira-kira gitu ya. Kita komen harus ada solusi loh, harus ada alternatif ya. Dan harus buktikan bahwa solusi itu cocok. Buktikan terbalik, makanya ada validasi. Dicocokkan dengan data lain yang dianggap lebih betul, ternyata selaras. Nah, susahnya lagi di situ ya. Nah, itu juga kadang-kadang saya mau melakukan penelitian. Setelah dipikir, wah bisa nih. Analisis ini saya bisa, ini bisa. Kodenya ada. Terus cara validasi membuktikan kalau yang saya hitung itu benar, hasil perhitungan itu benar, bukan hanya keluar angkanya. Kalau keluar angkanya gampang. Yang namanya rumus, kalau udah betul inputnya kan, kalau seperti program itu pasti keluar angkanya. Tapi benarkah itu? Harus bisa dibuktikan dengan data lain. Dikonfirmasi oleh expert atau orang usernya. Nah, itu kan tahap yang susahnya di situ. Ya. Semoga nggak bingung ya, saya ini membahasnya itu agak meluas tapi masih relevan kok, dan itu saling ya memberikan contoh nyatanya itu gimana sih di lapangan. Nah ini ya seperti pohon apa ini? Pohon pilihan ya. Kita zoom ya. Nah ini parametrik mulai ya, tipe datanya. Opsi kalau nominal ordinal ya udahlah statistik non parametrik ya. Interval rasio gas ya, lanjut. Distribusi datanya kita lihat lagi. Tidak normal, kita transformasi dulu, kita buang dulu outliernya, missing value yang nggak lengkap diisi oleh responden, kita survei ulang lah, atau apapun caranya supaya ada datanya. Masih tidak normal, lakukan lagi. Akhirnya setelah segala cara dicoba, 3 ini misalnya tidak normal juga, ya udah non parametrik ya. Oke, setelah cara ini dilakukan normal, tambah sampel ya, mungkin hanya 30, tambah jadi 100, tambah jadi 200 gitu. Ada itu mahasiswa saya, tiba-tiba WA, Pak tidak normal gitu, lagi skripsi, panik dia. Memang karakternya mahasiswa saya ini yang udah lulus ya, panikan. Saya juga lagi sibuk, panik juga. Ikut panik. Dia juga ngasih tahu ke teman-temannya, tidak normal. Punyamu gimana? Normal, karena mereka kan satu grup ya, skripsi sama saya. Pembimbingnya saya. Wah, kamu itu salah ini, salah ini. Akhirnya saya tanya-tanya lagi, sampelnya baru berapa? 30 Pak, targetnya berapa? 300. Ya, kumpulkan data lagi gitu. Kira-kira gitu ya. Karena kan 3 minggu nggak muncul ya, kirain udah penuh ya, ternyata
Masih di awal-awal, kira-kira gitu ya. Bikin panik aja ya. Tapi berkesan ya, saya jadi ingat namanya terus. Oke, kemudian distribusi data tadi sudah. Homogenitas varians, ya. Jika eh, apa ini tadi? Variansinya apa tadi ya? Variansinya tinggi, berarti kan tidak homogen. Transformasi jika tidak bisa juga non parametrik. Tapi kalau homogen ya variannya lanjut. Jumlah responden. Nah, kalau kecil ya non parametrik ya. Kalau besar, kalau responden kan gampang ya. Maksudnya kumpulkan aja lagi terus gitu. Semoga memang jumlah respondennya cukup gitu. Ya udah, kepilih nih statistik parametrik gitu. Ini secara teorinya kayaknya panjang ceritanya, tapi dalam prakteknya kalau kita nonton tutorial atau baca tutorial cara pengerjaannya mungkin cepet ya. Kalau di dalam software itu kan tinggal centang, keluar semua hasilnya. Nah, kita tinggal lihat yang mana untuk indikator yang mana gitu ya. Perhitungan apa untuk indikator yang mana. Jadi cepet, tapi ceritanya jadi lama ya. Nah ini uji contoh ya. Statistik parametrik mau mengukur proporsi atau mau mengukur rata-rata. Kalau mau mengukur rata-rata, lihat jumlah grupnya, satu atau dua. Kalau jumlah grupnya satu, ke sini ya. Populasi variansnya diketahui, masuk ke z-test, t-test. Kalau populasi variansnya tidak diketahui, t-test. Kalau jumlah grupnya dua, mau varian populasinya diketahui, ke z-test, t-test. Kalau tidak diketahui, mau lihat hubungan antar grup, kalau independen, t-test. Kalau dependen, t-test. Gitu. Kalau jumlah grupnya, ini untuk ini ya, uji beda nih ya. Tidak diketahui, maaf, jumlah grupnya lebih dari 2 atau lebih pakai ANOVA atau F-test. Gitu ya. Jadi hanya milih ya. Data saya seperti ini. Tes apa yang bisa saya lakukan? Lakukan tes ini gitu. Mungkin online juga sudah ada ya. Kalau AI pasti sudah bisa ngasih tahu kita. Kalau online mungkin dulu ya online ya. Saya punya karakteristik seperti ini, ditanya checkbox, kita cek, oh kamu cocoknya tes ini. Namun kalau semakin tinggi jam terbang, sering mencoba berbagai tools dan juga mengingat ya, kalau ingat kita langsung tahu, oh saya pakai tes ini yang cocok gitu. Kemudian kita lihat statistik non-parametrik. Di lapangan tidak menutup kemungkinan kita menemukan suatu populasi yang distribusinya tidak diketahui. Kita nggak tahu tuh, ini distribusi normal apa enggak tuh. Ya, kita nggak tahu. Populasi loh. Ya, ini normal atau enggak nih. Ya, misalnya apa lagi? Populasi itu kan nggak selalu manusia ya. Populasi itu adalah seluruh data. Semua bisa dijadikan populasi. Populasi kumbang di hutan, ya, populasi pohon mangga di satu kabupaten, varietas tertentu, distribusinya apakah normal, maksudnya menyebar seluruh, itu secara spasialnya ke ruangannya, jadi sebarannya dianggap sebagai sebaran populasi, sebaran objek itu dianggap sebagai mau melihat distribusinya. Atau kalau misalnya tinggi badan seseorang kan berarti karakteristik dari suatu kelompok. Karakteristik kan tinggi badan lah, berat badan lah, apalagi yang lain, pendapatan lah. Gitu. Jadi suatu objek, kata benda,
ya kata benda apapun, badai misalnya. Ya bisa dihitung statistiknya gitu. Apa tuh karakteristik badai? Badai loh ini. Di Indonesia kan jarang ya badai ya. Angin kencang aja. Tapi negara-negara Amerika Utara, Filipina itu kan eh, di atas tropis sana ya. Kan banyak badai. Nah, mereka kan meneliti tuh badai, karakteristik badai. Lamanya, kecepatannya. Itu kan data-data itu bisa dilihat. Dikumpulin lah selama misalnya 30 tahun, dilihat distribusinya. Normal apa enggak? Kan bisa. Gitu. Jadi data itu ada di mana-mana, asalkan ada objeknya ya. Gitu. Kalau bisa kita lihat, cuma ya itu tadi satu objek ke objek lain itu beda-beda. Seperti badai tadi, gimana ngumpulinnya lebih berbahaya kan? Dan harus menggunakan pendekatan yang tidak destruktif. Tidak mungkin kan kita ke tengah-tengah badai, tapi menggunakan sensor, alat seperti itu. Nah, jadi kembali ke populasi tadi, ya semua itu ya, eh, semua objek yang ingin kita ukur karakteristiknya ya. Jadi apapun ya, selama mulai sekarang, terus yang kita ukur tadi sebelum kejauhan ya variabelnya. Misalnya badai tadi, kecepatan badai kan. Coba badainya nyari di mana? Kan masalahnya gitu. Badainya cari di mana? Kan sulit. Tapi apakah bisa dikumpulkan? Ya bisa. Cari aja data badai di seluruh dunia ini dalam jangan cuma setahun, mungkin puluhan tahun. Ada nggak datanya? Ada deh orang yang tekun kumpulkan itu, organisasi yang mengumpulkan itu. Tekun. Kalau tekun kan berarti ada suatu protokol cara untuk mengumpulkan. Gitu. Data banyak karena data itu diproduksi sekarang dengan digital. Nah, kalau di Indonesia ini gimana? Ya, selalu saya refleksikan kalau ada sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu selalu saya refleksikan ke negara kita ya. Ya itu nggak ada solusi. Solusinya kan di pemangku kebijakan. Cuma menjadi refleksi misalnya data kemiskinan ya. Data kemiskinan kita ini apakah dikumpulkan secara baik? Apakah benar respondennya, sampelnya agar benarkah tertangkap kemiskinan ini gitu. Memang itu kan bukan tugas saya tapi tugas orang statistik, dinas sosial. Tapi kan sebagai pemerhati ya, orang yang peduli, kita kan mungkin suatu saat nanti misalnya kalian kan yang jadi ini orang yang bekerja di bidang itu ataupun pengambil kebijakan jadi lebih aware karena kalian sudah belajar kan, misalnya statistik di kelas Pak Rison atau kelas yang lain. Oh harusnya tuh begini loh. Apalagi kalau nggak kita ukur, populasinya ini kita nggak ukur, kita nggak care, nggak bisa kita membawa perubahan lebih baik itu. Misalnya gini, mau mencegah badai aja ya lagi ya. Entah kenapa saya kepikiran badai. Mau mencegah korban dari badai. Kalau kita nggak ukur kecepatannya, sehingga bangunan kita harus sekuat apa, ataukah daerah mana yang terdampak, kan gimana kita mau mengevakuasi orang. Kira-kira kayak gitulah. Ya harus bisa kita ukur secara kuantitatif, didukung juga oleh kualitatif, agar bisa ya membawa step by step itu ke arah yang lebih baik. Itulah salah satu guna analisis data kuantitatif ya. Kalau kita bisa refleksi ke lebih jauh, lebih luas, selain mendukung karir ya, karir kan lebih artinya kesejahteraan individu ya. Oke. Nah itu supaya agak luas, supaya kalian tahu bahwa populasi, walaupun kalian fakultas ilmu komputer, agar kalian, mungkin dalam konteksnya penelitian kuantitatif ya, agar bisa melihat di sana ya, di sana. Jadi jangan cuma nanti jadi alat tuh gimana? Pelengkap, bukan jadi pemimpinnya. Karena ngertinya cuma mungkin nyeting Zoom, kira-kira kan gitu ya di pandangan fakultas lain misalnya atau kelompok lain. Kalau saya juga ngerti ini gitu. Bisa memimpin gitu ya. Dan lebih lagi ada kemampuan di bidang komputasinya juga. Kan yang ilmu lain kan mereka juga belajar tapi nggak secepat kita kan.
Ya itu ya kaitan sama populasi. Oke, lanjut lagi, lebih mengerucut ya sekarang ke teknisnya. Di dalam metode statistik, uji T sebagai contoh ya, statistik non parametrik dan parametrik. Uji T, uji hipotesis mean dilakukan bila distribusi normal, ya. Tapi kalau distribusinya tidak diketahui, nah ini kan distribusi normal yang tadi saya bilang parametrik. Ini kita tahu distribusinya normal. Nah, ini kita tidak tahu dia normal atau tidak. Karena kita tidak tahu kan, kita nggak tahu distribusinya seperti apa. Ya udah, pakai non parametrik gitu, gampangnya. Tapi kalau pengen tahu distribusinya normal apa enggak, ya udah kumpulin aja datanya gitu. Tapi kalau mau cepet langsung aja non parametrik. Ya dengan kan effort lagi nih melakukan distribusi parametrik ini. Ya effort lagi harus ngadain uji tadi. Cuma dengan effort tadi, kalau berhasil menerapkan parametrik, kita dapat suatu rumus. Tuh, ya, rumus itu penting. Nah, saya bisa cerita banyak nih tentang rumus. Kalau saya tes TOEFL itu, ya kasar ya dalam pentingnya rumus. Saya rasa nggak akan di bawah 500. Nggak mungkin. Tanpa belajar. Kenapa? Karena saya tahu rumusnya. Gitu, kira-kira. Rumusnya tuh hasilnya dari mana? Ya, dari hasil dulu waktu saya S1 ya belajar mandiri dan les. Ya les. Ini kenapa sih saya itu salahnya di mana sih? Apakah hanya daya ingat? Apakah hanya daya ingat? Kalau daya ingat kan bisa lupa saya. Ternyata ada rumusnya. Ya, ya udah, saya ingat rumusnya itu aja. Kan hanya untuk tes ya. Untuk tes kan maksudnya untuk nilai kan. Nilai kan rumus berarti. Ya akhirnya waktu itu untuk S2, S3 ya bisa lah akhirnya untuk S3 kira-kira gitu. Itulah kekuatan rumus ya. Karena dengan rumus kan kita langsung tahu sekeliling kita dengan cepat. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi hanya untuk menekankan kenapa orang itu kadang mengagungkan parametrik. Karena mereka ingin mencari generalisasi. Ya, karena penelitian itu semuanya tentang generalisasi. Ya, dengan bisa nggak sih kita melakukan perhitungan di sini kita pakai di daerah lain? Itulah generalisasi ya. Kalau non parametrik kan di sini dilakukan, di sana dilakukan, di sana lakukan lagi, seperti itu ya. Kalau udah rumus kan, kalau misalnya saya waktu penelitian S3 saya mencari pola ya, pola orang nanam padi gitu. Orang nanam padi mungkin kalau ada orang tuanya petani kayaknya nanam padi kan nanam aja, enggak, kompleks ya, karena ada faktor sosial di situ. Tapi saya mencari suatu pola, akhirnya saya tahu kenapa orang nggak nanam padi. Kira-kira gitu kan, rumus walaupun dalam sosial kan, dalam kehidupan ini kan kita bisa melihat pola sebenarnya. Akhirnya muncullah suatu pola yang bukan suatu rumus langsung, pola ya, pola kan ada batasannya. Apakah benar-benar random ataukah kelihatannya random tapi begitu saya lakukan batasannya segini. Nah, itulah yang saya bilang sebagai rumus tadi. Akhirnya orang belum nanam kan saya bisa lihat ngobrol sebentar, ya seperti ini ya, nyambung gitu. Jadi ini untuk menekankan parametrik dan non parametrik ya. Dan juga enaknya juga itu kelebihan yang parametrik ya, kita bisa segera mengetahui. Tapi enaknya non parametrik juga kita memiliki sifat nggak sok tahu gitu. Beda loh gini, misalnya soto sama nggak dengan coto, kira-kira gitu. Ada soto ini, ada soto sana. Soto kan harusnya begini. Orang parametrik
Kalau kita pakai pemikiran parametrik, soto kan harusnya begini, nasinya tenggelam. Tapi orang sana soto ya beda gitu, non parametrik. Nah, kalau kita bawa statistika ini dalam kehidupan sehari-hari, kita refleksikan, jadi kaya akan pengetahuan juga kita gara-gara non parametrik ini. Nah, makanya saya bilang tadi itu bukan yang pertentangan, tapi kunci kayak kunci sepeda tadi, kayak kunci 13, 15. Kapan kita perlu kita pakai gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Metode statistik non-parametrik adalah yang tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu, data tidak harus berdistribusi normal, ya. Tidak bergantung pada populasi. Nah, ya, kadang kan parametrik ini kita harus pakai rumus populasi. Ya, kita harus pakai rumus populasi. Syarat-syaratnya banyak lah. Jika ini pakai rumus Bapak A, tahun segini jumlah sampelnya harus segini, kita harus ikutin tuh semua tuh. Kalau non parametrik kan kita kumpulin aja lah kira-kira yang representatif ya, ya mewakili lah apa yang ingin kita ketahui informasinya ya. Udah langsung aja pakai non parametrik. Nggak ada yang komen ya, asumsi ini enggak, saya pakai non parametrik gitu. Cuma ya kelemahannya tadi, kalau peneliti kan pengen tahu ya, dia pengen tahu bisa nggak rumus ini dipakai di daerah saya. Kamu udah melakukan penelitian ini ngabisin 2 miliar misalnya, tapi nggak bisa dipakai di daerah lain, kamu cuma untuk daerahmu sendiri, nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, ini ciri-cirinya dari cerita tadi ya, tidak mengasumsikan distribusi data tertentu, cocok untuk data ordinal nominal, data tidak normal boleh, sampel kecil boleh, ada outlier boleh. Ya, kalau statistik parametrik ada outlier nggak boleh. Outlier ya, data pencilan yang akan mengganggu rata-rata ya, rata-ratanya kan akan ke arah ekstrim. Kayak tadi, dalam satu kotak ada batu beratnya 1, 11, dan 100. Jadi 112. Rata-ratanya berapa? 112 bagi 3, 33. Ya, 33-an ya. Iya, 33, 34 lah. Tuh, 1, 11, 100. Kan dia ke arah 100. Ya, jadi dia arahnya ke arah yang ekstrimnya. Nah, itu nggak cocok parametrik, non parametrik gitu ya. Mau nggak kita ngebuang data 1 dan 100-nya? Kan kita harus membuang outlier. Mana yang outlier? 1, 11, apa 100? Bisa nggak kita ambil keputusan bahwa 100 itu tidak penting? Bingung kan? Karena harus kembali lagi ke peneliti. Ya udahlah, saya putuskan non parametrik. Kira-kira gitu. Ya. Nah, ini contoh statistik non parametrik. Ada namanya, kenal namanya aja dulu ya, uji Mann-Whitney. Kalau contoh penerapannya nanti lihat YouTube bisa ya. Udah tahu nama-nama ini, mau lihat contoh itu YouTuber itu yang lagi butuh viewer ya. Seperti saya bikin channel YouTube butuh viewer juga ya. Tapi channelnya nggak ada hubungan sama kuliah ya. Uji Wilcoxon Sign Rank, uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, uji chi-square. Ini ya, contoh statistik dan parametrik. Nanti bisa dilihat contoh penerapannya. Ya, nggak mesti hafal langsung gitu. Tapi kira-kira ingin melakukan suatu analisis, tahu harus ke arah mana gitu ya. Ini alternatif dari Mann-Whitney itu independent t-test, Wilcoxon Sign Rank ini pair t-test,
Kruskal-Wallis ANOVA, uji Friedman repeated measures ANOVA. Ya udah, kalau gitu kepahami ini aja. Ya, pahami ini, nanti kan kelihatan pasangannya ini. Begitu enggak normal distribusinya ya pakai yang sebelah non parametrik ini. Ininya aja dulu dipahami ya. Nanti kita lihat habis ini. Sampai jam berapa kita? 11 ya. 11.30 ya. Saya harus ngebagi itu dua nanti ke waktunya. Sepuluh 25. Oke, selanjutnya. Nah ini saya skip aja chi-square man Whitney U. Nanti saya skip aja ini karena habis ini saya jelasin yang parametriknya. Nanti akan tinggal dibandingin aja ya. Ini boleh review ya. Kita lihat jenis data, interval rasio, statistik parametrik, statistik non parametrik ya. Bisa sini. Apakah bisa kalau interval rasio pakai non parametrik? Ya bisa. Kenapa? Ya. Kalau enggak distribusi normal. Tujuan analisis menjelaskan, menggambarkan deskriptif, menguji, memprediksi, statistik inferensial. Kalau mau deskripsi ya harus ke sini ya. Inferensial dua-dua ini, deskriptif dan inferensi. Kemudian jumlah variabelnya 1 univariat, 2 atau lebih multivariat. Ya ini pengkategorian aja ya. Kemudian uji normalitas kita bisa pakai histogram, Kiki plot, box plot. Statistik pakai Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Skewness kurtosis ya termasuk ini untuk normalitas data ya. Jika Z skewness dan kurtosis berada di antara min 1 sampai plus 1,96 data normal ya, atau antara min 2 sampai plus 2 gitu, masih normal. Lebih dari itu enggak normal. Cuma 2 ini aja udah cukup ya. Kadang-kadang 1 ini aja udah cukup. Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk udah cukup. Nah ini prosedurnya. Jadi begitu melakukan analisis, nanti ada pilihan ini, skewness, kurtosis, Shapiro-Wilk. Udah langsung ketahuan apakah datanya atau yang ini ya, atas ini. Jadi ada bisa melihat secara visual lewat plot atau lewat angka statistik. Nah kalau tampilannya seperti ini, normal ya. Kalau seperti ini, kita lihat lagi ujinya gimana. Apakah kalau di sini kan dibilang angkanya gimana nih? Jika di batas 0,05 data normal. Kita lihat di atas 0,05 normal gitu ya. Ini p-value-nya ya. Kemudian ya sama aja ya dengan tadi SPSS dengan JASP. Seperti ini ya. Ini uji homogenitas ya. Apakah bisa dengan SPSS? Bisa ya. Homogenitas ya. Nanti dilihat jika di atas P-nya signifikansinya di atas 0,05 dinyatakan homogen. Kita lihat di Levin test di atas 0,05 homogen berarti oke, lanjut tes selanjutnya gitu. Nah ini juga masih pengkategorian ya, biar semakin mantap pengkategoriannya. Di sini ada
macam-macam ya, intinya sama, satu sampel atau dua sampel, kemudian independen atau related. Nah, tinggal dilihat ini pasangannya pakai yang mana gitu ya. Cuma kita harus tahu Man Whitney tadi apa pasangannya untuk menguji dua uji beda dua sampel yang berbeda gitu ya. Tetap kita harus lihat contoh penerapannya dan kita tambahkan keterangan di sini yang cocok dengan bahasa kita agar kita mudah belajar ya. Ini kan yang buat orang lain. Nah, cuma dari hasil pemahaman mereka mungkin cocok untuk kita. Ya ini sudah benar, hanya saja untuk memahaminya kan kita harus namanya juga belajar, kita bahasakan pakai bahasa kita sendiri ya. Oke, itu untuk parametrik dan non parametrik. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Uji beda. Nah, ini tadi itu materi yang libur kemarin, sekarang materi yang sekarang ya. Uji beda namanya t-test. Nah, ini konsep dasarnya ya. Apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok? Gitu. Misalnya gampangnya saya ingin menguji apakah tinggi badan kalian laki-laki atau perempuan, laki-laki dan perempuan itu beda apa enggak? Atau berat badan. Ya udah, saya sudah melakukan t-test. Independent sample t-test. Misalnya yang warna merah ini laki-laki, yang kuning ini perempuan. Yang saya ukur variabelnya tinggi badan. Beda enggak? Ya kalau beda, ya udah. Kalau enggak ya sudah. Ujinya pakai apa? T-test. T-test yang mana? Karena ini saya anggap dua kelompok berbeda, rata-ratanya beda. Independent sample t-test. Gitu ya. Jadi intinya t-test itu nguji beda rata-rata dua kelompok. Nah, dua kelompoknya ini yang dimainkan. Dalam artian divariasikan. Apakah hanya rata-rata? Oh tidak, ya Mak. Silahkan tergantung konteks penelitiannya. Performa boleh, nilai tes boleh. Ya tergantung variabelnya. Yang penting ada dua kelompok mau dibandingin. Apalagi variabel yang menarik. Apakah harus selalu manusia? Tidak. Ya, tinggi pohon, lebar pohon misalnya, lebar pohon di Suhat, jalan Suhat sama lebar pohon di jalan Sulfat. Nah, beda nggak? Gitu. Pohonnya perlu dispesifikkan nggak? Ya terserah kita gitu. Kelompoknya ya kelompok pohon atau kelompok pohon beringin, silahkan gitu. Jadi lebar pohon beringin, diameter pohon beringin 100 meter, maaf, lebar pohon beringin 3 meter itu tinggi ya, 2 meter aja. Lebar pohon beringin 2 meter dari tanah gitu. Bedakah antara kelompok yang di Suhat sama yang di Sulfat gitu. Terus apalagi yang harus dikontrol? Panjangnya harus sama gitu, maksudnya panjang jalannya gitu. Misalnya ngukurnya sekilo aja ya panjang jalannya, jadi jangan beda-beda. Sekilo di sini sama sekilo di sana. Beda nggak? Juga pastikan umurnya sama ya. Jadi ternyata di backgroundnya harus banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Apalagi yang perlu kita pertimbangkan ya. Ya biar perbandingannya tuh makin fair gitu ya. Lanjut. Jenisnya ya. Ini template-nya aja ini kayaknya ya. Seperti ini template-nya, jadi bukan lagi ngomong cerita nomor 2 ya. Kalau dari sisi UI kan sepertinya akan menonjol sendiri yang kontrasnya beda ya. Jadi ini bukan ordinal, ini nominal. Ya, semoga paham ya maksud saya.
Ordinal kan artinya kita cerita nomor 2 dulu, enggak ya. Jadi nominal, saya akan urutan 1, 2, 3. Jadi ada yang namanya one sample t-test, independent t-test, sample t-test, dan pair sample t-test. One sample t-test kita lihat ya, menguji apakah rata-rata sebuah sampel, misalnya kalian satu kelas itu saya anggap satu sampel, satu kelompok, berbeda secara signifikan dengan rata-rata tertentu. Misalnya nilai suatu standar. Misalnya gini, kita ngadain ujian UTS kemarin. Nilai kalian itu beda nggak sih? Ya, sampelnya kan kalian. Nilainya, variabelnya nilai kalian, nilai UTS. Beda nggak sih dengan nilai rata-rata tertentu? Misalnya standar KKM, kriteria kelulusan minimal saya adalah 78 misalnya. Kalau berbasis apa ini? OBE ya misalnya ya, 78. Berbeda nggak? Misalnya 77, ya udah, kalian nggak lolos berarti. Kira-kira gitu. Atau kalau mirip sama 78, oh, atau di atas 78. Eh, jadi intinya itu lebih ke mirip nggak sih dengan 78 ya? Kalau saya bilang di atas 78 jadi agak beda nanti. Mirip nggak sih dengan 78 gitu? Kalau mirip ya sama kira-kira gitu. Saya anggap lolos. Sebenarnya kan, jadi intinya apakah karakteristik dari sampel itu mirip dengan suatu standar yang kita sudah tetapkan. Karena kalau hanya mau melihat lolos atau tidaknya kan cari aja rata-ratanya ya. Ya rata-rata tergantung ada outlier nggak. Lagi-lagi repotnya di situ ya. Nah parametrik ini kan parametrik. Harus ngecek outliernya ya. Jadi agak-agak tetap ya harus dipertimbangkan yang tadi syarat-syarat parametrik. Independent sample t-test, perbedaan antara dua kelompok yang berbeda. Misalnya tadi tinggi badan pria dan wanita di kelas ini, beda enggak? Pair sample t-test, misalnya di pertemuan pertama saya kasih pretest, ya. Saya udah kasih semua materi di pretest itu dari pertemuan 2 sampai 15. Ternyata nilainya jelek semua misalnya. Kemudian kita lalui 14 minggu, kemudian saya kasih lagi post test. Orangnya sama nggak yang dites? Sama. Kalau yang ini independent sample t-test beda kan, pria dan wanita tadi. Kalau yang ini sampelnya cuma satu, ya kalian semua. Ya, dengan suatu standar. Makin tinggi standarnya mungkin makin nggak cocok gitu. Nah, kalau pair sample t-test ini tadi, ya sama post test dengan pretest. Setelah diberi perlakuan tadi, apakah nilai pretest ini beda dengan post test? Harapannya beda dan rata-rata nilai post test lebih tinggi gitu. Jadi di satu sisi beda, ya sudah selesai sebenarnya pair sample t-testnya. Beda, hanya untuk sampai situ aja. Tapi karena ini ada tujuan lain, misalnya pendidikan harusnya kan nilainya harus lebih tinggi gitu. Jadi diambil lagi informasi lain lebih tinggi. Gitu ya. Menguji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan saling berkaitan sebelum dan sesudah perlakuan pada sampel yang sama. Nah, kalianlah sampel itu tadi kelompoknya. Ya. Sebentar.
Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf ya. Sekarang kita lihat detail one sample t-test. Nah ini ya yang menjadi ilustrasinya. Kemudian rata-rata misalnya nilai kalian tadi dengan rata-rata yang sudah biasanya standarnya berapa sih? One sample t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari satu kelompok sampel berbeda secara signifikan dengan suatu nilai standar atau nilai tertentu yang diketahui. Mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi atau suatu nilai tertentu. Nah, tetap ya di sini ya ada asumsinya. Kuantitatif, ya tadi rasio interval, distribusi normal, sampel dipilih secara acak. Nah, sekarang ini masuk ke statistik inferensi, ya. Berarti ditentukan H0-nya. H0 biasanya selalu tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dengan nilai gitu. H1 selalu kali banyak ada perbedaan signifikan. Ada ya, jadi H0 itu selalu tidak ada, H1 ada. Gitu ya, semua sama itu ya di seluruh dunia. Kemudian contohnya ini, produsen coklat mengklaim bahwa coklat batangannya rata-rata bobotnya 50 gram. Ini ada coklat ya, diambil sampel misalnya 1000 coklat gitu. Kemudian ditimbang rata-ratanya 48. Sementara klaim dia 50. Ya. Ternyata setelah dilakukan one sample t-test, beda nggak sih 48 ini dengan 50? Gitu. Kalau rata-ratanya kelihatan 48 dan 50. Tapi yang benar adalah harus dilakukan one sample t-test gitu. Ya, misalnya mau ngukur benar nggak sih minyak goreng yang lagi isu kemarin kan beratnya nggak sampai 1 liter ya, apa 2 liter ya? 1 liter ya, merek-merek tertentu itu nggak bisa diambil hanya satu kali gitu, nggak boleh. Ya, bisa aja yang satu yang diambil itu lebih, bisa aja kurang. Harus diambil sampel. Ya, sampelnya nggak boleh 1, 30 kek, 50 kek, gitu. Ya, kemudian dilakukan one sample t-test. Benarkah dia beda dari 2? Kalau standarnya 2 liter atau 1 liter? Kalau secara statistik udah beda, benar. Baik itu lebih atau kurang gitu. Jadi kalau ngambil 1 nggak boleh. Ya, secara statistik salah. Gitu ya, dapat tahu nanti kalian kerja di mana-mana yang harus mengukur uji beda gitulah. Ya di mana-mana lah dipakai ya. Di dinas apapun kepake gitu. Cuma ya ya otomatis kan harus beli mungkin ya, harus beli agak banyak ya, keluar modal untuk melakukan penelitian ini. Lebih mudah kan ambil 1, oh beda nih, gitu. Sebenarnya dari sisi keadilan sudah salah itu ya, si yang kurang itu memang ada ditemukan beda, tapi dari sisi terbukti secara ilmiah dan nggak bisa digugat, harus lakukan tes statistik, kira-kira gitu ya. Nah, begitu juga ya dengan independent sample t-test, pastikan dalam satu kelompok ini cukup ya, jangan cuma 1 orang ke 1 orang. Dibandingin diambil yang paling pendek di kelompok laki-laki, diambil yang paling tinggi di kelompok perempuan. Perempuan lebih tinggi ya, tinggi badannya lebih dari laki-laki, nggak bisa, atau sebaliknya, laki-laki dari perempuan nggak bisa. Pastikan jumlah sampel di dalam setiap kelompok tadi cukup. Ya. Baru secara statistik oke.
Independent sample t-test menguji beda rata-rata dua kelompok yang tidak saling terkait atau berbeda subjeknya. Kalian kan nggak saling terkait kan? Kan nggak ada yang sama orang tua kan? Semua kakeknya beda kan? Mungkin mungkin aja ada yang sama ya, tapi udah jauh di atas sana. Semua turunan Adam ya katanya. Ya gitu. Kemudian ini ya hipotesisnya tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok, ada perbedaan signifikan antara dua kelompok ya. Nah ini ya signifikan ini. Ya ini kembali ya ke sini nih, kadang-kadang statistik ini dipakai untuk tujuan-tujuan yang kurang baik ya. Yang ini untuk pengetahuan, wah ini beda mereka sama ini lebih baik daripada yang ini, enggak gitu ya. Kalau ada yang kurang ditingkatkan, kira-kira gitu. Gimana yang kurang tadi agar lebih bagus, yang bagus tadi bisa mempertahankan ya. Harusnya kayak gitu, tapi kalau dia udah ke ranah-ranah yang apa kurang politik atau apapun kan bisa dipakai mungkin hanya untuk konten ya. Nah kira-kira gitu. Misalnya kayak kita sekarang ini kan Indonesia ini kan apa ya, kan lagi dibandingin nih sama China sama US ya. Memang ini kadang miris ya tuh dibandingkan dengan Malaysia misalnya pajak itu. Ya kan korbannya ya pasti saya dan orang tua kalian misalnya atau kalian juga. Nah, coba bisakah data itu digunakan untuk supaya lebih baik? Solusinya gimana? Ternyata ada data seperti ini loh, ketimpangan seperti ini loh. Nah, harus segera disikapi dengan solusi. Nah, kalau sekarang belum ada atau beberapa tahun lagi belum ada, nanti waktu kalian jadi pimpinan sebaiknya ada, ya kan? Jadi belajar dari sekarang ya. Lanjut. Nah ini contoh ya. Peneliti ingin membandingkan efektivitas dua obat penghilang rasa sakit. Apa istilahnya? Penghilang rasa sakit itu. Obat penghilang rasa sakit. Pain reliever. Apa istilahnya kedokterannya ya? Obat A dan obat B. Kemudian membagi 60 subjek uji secara acak. Wah, bayangkan loh. Secara acak subjek ujinya. Ya. Ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menerima obat A, kemudian kelompok B menerima obat B. Sekarang dengan uji independent sample t-test bisa diuji apakah ada perbedaan signifikan antara pereda nyeri di kedua obat tersebut. Ya. Cuma kita harus memastikan ini. Apa yang harus kita pastikan bahwa respondennya ini, anggotanya ini memang mengalami nyeri sekarang gitu. Mereka memiliki keadaan yang sama dan memang nggak bisa satu waktu mungkin ya. Dan juga memastikan kalau gimana sih nyeri itu kan persepsi individu ya. Nah, jadi harus ada cara memantau apakah benar-benar nyeri itu hilang dalam waktu berapa menit kira-kira. Misalnya sakit sekali kan, begitu dikasih itu dari skala 1 sampai 10 berapa sakitnya? 10 misalnya. Setelah makan obat ini skalanya 1 sampai 10. 0. Nah, kira-kira ada minus 10 kan? Ada 10 perbedaan angka, catat satu orang. Kira-kira gitu. Ya harus ada prosedur tambahan. Kalau secara prinsip sih mudah dipahami ya. Cuma dalam pelaksanaannya itu loh agar fair yang dibandingkan. Kemudian pair sample t-test kalian sudah lihat tadi di ilustrasi ini ada waktu ya, bahwa waktu tapi orangnya sama ya. Gitu. Kelompoknya sama. Membandingkan rata-rata dua pengukuran kondisi berpasangan pada subjek yang sama. Dan juga di sini ya ada asumsi-asumsi. Nah, di sini ada tambahan. Selisih antara pasangan data harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Selisih antara pasangan data, selisihnya ini harus distribusinya normal atau mendekati normal. Gitu.
Kalau asumsi ini nggak terpenuhi, tenang, ada non-parametrik. Contoh ya, mengetahui seberapa efektif diet, menimbang 30 orang sebelum diet, kemudian diberi diet, harus sama nih semuanya dietnya. Ya, sama semua, jangan beda-beda. Nanti nggak bisa dibandingkan apakah efektif diet yang kita lagi uji ini. Nah, jadi sebenarnya influencer-influencer pakai diet ini berat saya sudah berkurang seperti ini, ini testimoni sana sini, kita nggak tahu itu buzzer apa enggak. Kalau nggak ada uji statistiknya, ya percaya-percaya aja gitu. Kira-kira kayak gitulah ya. Ya kalau berhasil syukur, ya kalau nggak berhasil ya syukur juga ya. Yang penting kan makanannya sudah dinikmati ya. Jadi sulit sekali sebenarnya yang apakah sudah terbukti secara statistik yang yang dimunculkan oleh influencer itu jadi pertanyaan juga kalau setelah kita belajar statistik sih. Tapi ya untuk apa ya, kalau udah kita lagi ngomong sama penganut garis kerasnya ya jangan dibawa statistik juga ya. Karena namanya juga garis keras kan, kalau orang terbuka bolehlah diajak ngomong statistik gitu. Gitu ya, ya maksudnya ini untuk nambah pengetahuan kita ya, agar kita lebih kritis lah melihat itu. Sekarang peneliti dapat melihat seberapa besar perbedaan berat badan sebelum dan sesudah dan menilai apakah ada beda signifikan. Ya, kalau hanya satu orang kita nggak bisa yakin, bisa aja dia lagi nggak ada duit sehingga makannya harus dihemat. Apalagi kalau respondennya mungkin orang yang baru bekerja pabrik atau apapun. Tapi kalau udah banyak gini sampelnya, kemungkinan bahwa itu hanya karena kejadian random atau ada faktor lain itu jadi kecil gitu. Bahwa mungkin diet ini benar-benar efektif. Tapi itu juga masih perlu dipertanyakan. Mungkinkah sampelnya itu memiliki memang karakteristik yang sama gitu dalam hormon-hormonnya. Tapi itu udah kejauhan lah ya. Intinya kalau dia udah bisa buktikan statistik ya bolehlah kita mulai percaya. Tapi tetap bukan berarti jika diterapkan di kelompok lain akan tetap betul. Enggak ya. Tapi sekarang karena ini parameter kita udah bisa lebih percaya lah. Ya, lebih percaya. Karena saya bilang tadi menghasilkan rumus kan. Tapi ingat semuanya itu ada tetap batasan-batasan ya. Batasannya itu semakin luas dia semakin powerful berarti data rumus itu gitu. Nah ini apa ya beda antara dependen dengan independen sudah kelihatan tadi. Yang dependen ya orangnya sama, independen kelompoknya beda. Asumsinya juga sudah tadi, distribusinya normal dulu itu yang penting ya. Kalau satu ini one sample tadi ya one sample. Kalau independent samples ada S-nya ini ya 2 sampel. Ya. Kalau pair sample t-test ya samples 2 kelompok ya. 2 kelompok itu artinya satu kelompok ini yang diuji 2 kali ya. Ya kelompoknya satu ini diuji 2 kali ya. Jadi kelompoknya itu maksudnya yang 2 tadi adalah 2 kali uji ya. Tapi kelompoknya satu ini. Nah, kemudian ada hipotesis, ini cara nulis aja ya. Cara nulis aja. Jadi cara nulis ini bisa macam-macam. Intinya H0 itu tidak ada perbedaan, sama gitu. Rata-rata sampel, kalau kalimatnya di sini gimana? Rata-rata sampel sama dengan nilai referensi yang diberikan. Artinya kan tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada perbedaan antara rata-rata sampel dengan nilai referensi. Itu sama aja. Cara membahasakannya aja. Intinya yang H0 itu adalah tidak ada perbedaan atau sama. Kalau H1 atau H alternatif tidak sama. Gitu. Cara bahasanya aja. Nah, ini mengapa diperlukan t-test? Karena peneliti tidak dapat mensurvei semua
anggota populasi. Jadi harus ngambil representasi. Ya ini intinya ngapain sih ngambil sampel gitu. Ya. Dan kenapa harus melakukan t-test? Ya t-test juga kan dilakukan di sampel, kita nggak bisa survei semua populasi anggota, nggak bisa ya. Apakah tidak mungkin? Oh enggak juga, buktinya kan ada sensus penduduk, tapi biayanya lebih besar ya. Dana kita terbatas ya. Nah kita baca dulu ini ya. Jadi null hipotesisnya, hipotesis nolnya, tidak ada perbedaan antara populasi. Misalnya kita mau ngukur tinggi badan pria dan wanita nih. Satu Jerman misalnya. Kita bilang nggak ada tuh beda pria dan wanita, semua orang Jerman tuh tinggi-tinggi. Benerkah? Nah, itu kita ambil sampel perempuannya, laki-lakinya. Kita lakukan uji t-test. Ya. Apakah benar-benar antara perempuan ini karakteristik apapun ya dari objek itu, misalnya tinggi badan, lama belajar, apalagi ya namanya karakteristik manusia akan melakukan banyak aktivitas. Aktivitas itu sendiri memiliki banyak karakteristik. Belajar, aktivitas belajar misalnya, lama belajar, apalagi lama istirahat di tengah-tengah pelajaran. Orang itu kalau belajar apalagi ya, lama belajar baca buku, lama belajar nonton video, lama belajar dengerin podcast. Itu semua variabel. Dari kata dari belajar tadi, variabelnya bisa macam-macam tadi ya. Apalagi bayangkan ya, kalau kita benar-benar ingin fokus ke satu aktivitas pun banyak hal yang bisa diteliti gitu ya. Cuma cara ngumpulinnya sekarang, ngumpulinnya coba gimana? Lama belajar ini berarti kan kita harus nyebar kuesioner lah atau ngamati si responden itu gitu. Nah misalnya peneliti lari ya, lari seperti apa sih yang efektif? Itu kan banyak tuh di media sosial. Lari yang heart rate-nya 130, 120. Ya harus membuktikan tuh papernya yang mana gitu. Lari yang influencer, lari yang cepat. Cepatnya kayak gimana? Masuk kuantitatif. Ya saya sih senang-senang aja ya ngobrol sama itu, karena saya juga pengen kurus misalnya. Apa yang dibilang ya kita tiru ya. Satu menghormati, satu mungkin benar gitu. Cuma kalau kita nggak komit ya balik lagi berat badannya. Jadi intinya apa sih? Intinya adalah bahwa apapun yang kalian lihat di media sosial setelah ini, setelah belajar yang saya ajarkan ini, bisa kritis. Tapi jangan terlalu kritis, hidup nanti tidak bahagia, gitu ya. Karena kita kritisi sesuatu tuh pusing ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Wah, 2 menit lagi nih. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Independent sample t-test. Pakai Excel juga bisa ya. Data ini masukin aja ke Excel sama dengan t-test. Nah, habis itu pilih bloknya langsung keluar. Kalau di bawah 0,05 ada perbedaan, di atas 0,05 tidak ada perbedaan. Seperti ini. Begitu tadi hasil belajar matematika kelas A dan B dikumpulkan, rata-ratanya 68 dan 85, rata-ratanya loh. Kelas B lebih pintar. Tapi kita lihat dulu standar deviasinya lebih padat. Ya, berarti standar deviasi kan perbedaan dari rata-rata. Berarti hampir sama pintar nih. Susah nih kalau milih siapa perwakilan untuk lomba. Sementara yang kelas A jauh banget nih standar deviasinya 6, jarak ke rata-ratanya tuh banyak ya, berarti ada yang nilainya sampai 62, ada yang nilainya tambah 6, 74 ya. Ternyata setelah diutuk independent sample t-test ada perbedaan. Ya udah, ada beda nih. Nah, ya udah ada beda aja. Kok bisa beda? Itu penelitian lain gitu.
SMA-nya siapa, gurunya siapa, materinya apa, bahan ajarnya apa. Nah, itu urusan lain ya. Penelitian lagi, bahan ajar A dikasih ke kelas A, bahan ajar B dikasih kelas B, lakukan yang ngajar caranya sama atau videonya sama, beda nggak? Kalau masih beda, berarti bahan ajarnya nggak ada masalah. Berarti masalah yang lain, cari penelitian lagi. Gitu. Jadi panjang ya urusannya. Nah, kalau lebih dari 2 grup pakai ANOVA, ya, ini bisa dicari ya, one factor, two factor, one factor with repeated measures, two factor with repeated measures. One factor ini misalnya gini, ya saya langsung jelaskan aja. Kita lagi mau nguji es krim. Langsung aja saya jelasin semua ini ya. Es krim ini enak atau enggak? Rasa apa yang enak? Nah, yang nguji es krim dari sisi rasa gitu. Variabelnya apa? Rasa gitu. Karena lebih dari 3 kan tadi, anggap aja rasa faktornya ya. Kemudian rasa vanila, stroberi, sama coklat. Saya senang vanila nih. Saya senang apa ya? Nah, kemudian taruh di 3 meja. Mana yang paling habis duluan? Nah, itu berarti yang paling enak. Gampang kan, one factor. Kalau two factor, tambah lagi variabelnya, rasa dan topping. Jadi ada 2 kali 3 tuh. 3 rasa, 2 topping. Topping Oreo sama topping apa ya, bisa topping Oreo ya kalau kalian beli apa tuh? Topping meses ya. Nah, kira-kira gitu ya. Dikombinasi tuh vanilla meses, vanilla Oreo. Strawberry meses, strawberry Oreo. Coklat meses, coklat Oreo. Wah, gimana tuh ya? Coklat meses Oreo. Kelebihan ya gulanya ya. Nah, itu mana yang enak? Mana yang habis duluan? Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang enak ya. One factor with repeated measures, 3 rasa tadi ya. Karena ini repeated, ada satu orang yang tadi kan orangnya beda-beda. Ya, kalau yang ini satu orang, yang one factor itu satu orang nyoba vanilla, suruh dia diam dulu ya, minum air putih, jangan lidahnya jangan kaku, udah normal, kasih nilai 1 sampai 10. Oreo, strawberry, coba strawberry, pastikan dia udah tenang ya, nggak sugar attack, nggak apapun, coba lagi. Kemudian coba lagi yang coklat gitu. Dia harus ngasih nilai adil nih. Mungkin dia ada preferensi ya, tapi ya itu kalau dibandingkan dengan preferensi orang yang banyak di sini kan lebih nggak tahu juga kelebihan atau kekurangan. Jadi jangan mikir kejauhan gitulah. Kecuali kalian memang ingin lagi propose teknik analisis yang untuk melengkapi analisis statistik ini, analisis statistik tertentu. Boleh, karena tes tadi itu dianggap sebagai kelemahan, gitu ya. Kemudian two factor ini ya sama ya. Dia sama ya, orangnya sama, kemudian nyoba kombinasi topping dan rasa tadi. Gitu. Ya, sama. Orangnya satu, itu nyoba ada interval waktu ini. Ya, saya rasa ini cukup merepresentasikan. Cuma bedanya two factor adalah dua faktor tadi, faktor rasa dengan faktor topping gitu ya. Kalau one factor rasa aja atau topping aja. Tapi gimana ya mau makan topping ya? Rasa dulu ya baru topping. Nah, ini tadi sudah ya. Ini sudah, nggak apa-apa telat dikit ya. Kemudian ini perbandingannya. Semoga udah diupload Pak Fajar sih. Pak Fajar ininya koordinatornya. Kalau mau correlation juga, kalau nggak bisa persen pakai Spearman. Jadi selalu ada lah pasangannya ya. Jadi jangan khawatir. Jangan panik, ada solusi. Oke, itu ya. Saya pikir. Terima kasih. Untuk kuliah hari ini sampai situ aja.
Presensinya saya izin langsung saya bikin 2 ya. Kemudian ingat kita ada tugas akhir, proyek akhir, meneliti, minggu depan boleh presentasi ya. Presentasi proyek akhirnya rencananya apa? Sudah pernah belum? Belum ya? Nah, silakan dirancang. Minggu depan presentasi, pasti nggak bisa presentasi semua, tapi nggak apa-apa, yang bisa presentasi dulu, minggu depan presentasi lagi. Nah, yang sudah presentasi nanti kan saya kasih masukan. Nah, semua mendengarkan, sehingga bisa membantu memperbaiki yang belum presentasi. Gitu. Sehingga kalian ya intinya penelitian